Kapolres Pelalawan laksanakan giat kampung bebas narkoba. Guna meningkatkan wawasan narkotika yang dilaksanakan di Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, pada hari Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024. Hadir pada giat tersebut, Kapolres Pelalawan AKBP, Suwinto SHSIK, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan, AKBP Kukuh Yulianto Widodo, SPD. Kepala Kesbangpol Kabupaten Pelalawan Andi Yuliandri, Eskom, Mkom, Camat Pangkalan Kerinci Jonsro, SPD, MSI, Kapolsek Pangkalan Kerinci, AKP, Romi Irwansyah, SHMH, Kasat Narkoba Polres Pelalawan, Ibtu Verlanda Oktara, dan Ramil Pangkalan Kerinci, Kapten, ARH, Aswin Sembiring. Kepala Desa Makmur, Suwardi, Sekdes Desa Makmur, Dede Suryadi, Babin Kantipmas Desa Makmur, Aibda, Wempi Kamri, Babinsa Desa Makmur Sertu, Gunawan, Ketua LKMD, Kepala Dusun Desa Makmur, RT RW, Sedesa Makmur, Ketua Karang Taruna Desa Makmur, Ketua Lembaga Anti Narkotika, Anton Sikumbang, Ketua MPCPP Kabupaten Pelalawan, Ketua FKPPI Kabupaten Pelalawan, Ketua LLMB Kabupaten Pelalawan, Ketua Senkom Kabupaten Pelalawan. Juga turut hadir perwakilan OSIS SMKN 2, Kepala Sekolah SMPN 2, Sudirman, MPD tokoh masyarakat dan tokoh agama. Pada kesempatan tersebut, Kepala BNN Kabupaten Pelalawan AKBP, Kukuh Yulianto Widodo, SPD, yang memamparkan tentang bahaya narkoba dan bagaimana melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Di kesempatan yang sama, Kapolres Pelalawan AKBP Suwinto SHSIK, dalam sambutannya juga menjelaskan bahaya dari narkoba, dan menghimbau agar seluruh elemen yang ada untuk sama-sama memerangi peredaran narkoba di Kabupaten Pelalawan. Dengan adanya kampung bebas narkoba ini, Polres, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan, pemerintah Kabupaten Pelalawan, masyarakat, mari sama-sama kita perangi narkoba. Sehingga dengan adanya kegiatan kampung bebas narkoba di Desa Makmur ini, kami mendorong ke depannya semakin giat dan efektif untuk melakukan pencegahan dan penindakan atas peredaran narkoba, tegas Kapolres Pelalawan. Harapan kita bersama, kampung bebas narkoba Desa Makmur ini juga menjadi pilot project atau percontohan bagi desa-desa lain, sehingga ke depannya kita lebih semangat lagi. Narkoba di Kabupaten Pelalawan ini bisa kita cegah dan kita tumpas bersama-sama. Himbau AKBP, Suwinto. Di tempat ini, Pak Junaidi, kemarin itu kabit saya dinas kebersihan, karena loyal kali, sekarang jadi Pak Camat itu. Terima kasih Pak Junaidi datang di tempat Desa Makmur. Bapak-bapak, adik-adik semuanya di tempat ini, saya rindu kali bahwa Kabupaten Pelalawan, Kapolres Pelalawan menyapa. Dimana kalau sapaan ini adalah kampung. Kampung itu lingkupnya kecil. Tadi disampaikan oleh Bapak BNN itu sangat mendetil sekali. Terus Bapak yang keduanya sangat mendetil. Kami senang sekali bahwa di kampung saya itu sangat steril dari narkoba. Kalau lingkupnya kampung, tadi dibicarakan yaitu tentang urin. Jadi tes urin itu jangan yang dicurigai aja. Setiap keluarga atau kakak, kami rindu yaitu selamat dari narkoba. Saya tidak tahu bapaknya narkoba, anaknya atau tidak, kita tidak tahu. Oleh sebab itu, tadi ada relawan dari perusahaan, mungkin perusahaan siapa relawannya, harus dites urin. Karena apa? Saya sebagai RT nanti kalau ada orang baru, saya tanya, ada tes urinnya? Kalau tidak ada, harus tes dulu. Itu baru mulai steril. Itu yang pertama. Kalau anak saya nggak tahu pergaulan di luar. Kalau dites urin ternyata bersangkutan, boleh untuk pembelajaran nanti kita kumpulkan
dan sosialisasi seperti ini dikumpulkan. Mungkin pemuda, saya di gereja juga saya gembor-gemborkan bahwa di gereja muda-mudi terus saya suarakan, jangan menyentuh, apalagi melihat, jangan diiming-imingi oleh yang lain. Terima kasih. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Angga Prawira, Ketua OSIS dari SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Bapak, di sini saya ingin bertanya bahwa ketika seorang ada anak yang mengadukan bahwa di daerahnya ada orang yang terjerat narkotika dan dia mengadukan kepada BNN. Apakah nama pengadu itu bakal dirahasiakan atau tetap diberitahu kepada si pengguna, dan barang bukti narkoba itu akan dibawa kemana, Pak? Dan juga satu lagi pertanyaannya, pertanyaan ini mungkin apakah Bapak tidak ingin sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahwa karena kan kita nggak tahu bahwa anak sekolah itu apakah ada yang terjerat atau tidak. Karena yang saya tahu bahwa anak-anak bukan tahun sekarang saja, generasi Z sekarang ini banyak yang melakukan pergaulan-pergaulan bebas. Dan seperti yang saya tahu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin, Komandan, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan narkoba, yang kami tahu bahwa di Pangkalan Kerinci ini umumnya di daerah kita tempat tinggal bahwa bermacam-macam narkoba yang terlibat, malahan yang masuk dan keluar. Ini merupakan lingkungan proses Kabupaten Pelalawan, mulai dari pinggir pantai, darat dan laut, semuanya sudah bergerak masuk meracuni masyarakat Pangkalan Kerinci. Ini yang pertama. Maka oleh sebab itu yang ingin kami sampaikan, yang pertama, kami mohon dari pihak kepolisian melalui Kasat Narkoba untuk bisa menyampaikan ini suatu sosialisasi kepada masyarakat kami, baik itu di masjid, di sekolah, atau di mana tempat pemuda-pemuda berkumpul. Yang pertama, sehingga nanti bahwa setelah kita sampaikan ini, kita berikan ancaman kepada mereka, insya Allah mereka tidak akan melaksanakan ini. Yang kedua, ketika mereka melakukan kegiatan narkoba dan lain sebagainya, semua yang bisa dilakukan oleh mereka, bisa membunuh, bisa merampok, bisa memperkosa setelah narkoba masuk ke tubuh mereka. Ini yang terjadi. Kemudian yang kedua, ingin kami sampaikan kepada kita semua melalui Bapak BNNK dan Kasat Narkoba, ingin kami sampaikan bahwa intinya bahwa yang pertama, apakah jenis komik dan sejenisnya, apakah itu termasuk narkoba? Sebab saat sekarang anak-anak kita ngelem dan komik juga sangat membahayakan masyarakat, terutama mengancam bagi ibu-ibu dan ayah orang tuanya. Ini yang pertama, sehingga nanti bisa melakukan tindakan-tindakan kejahatan kepada semua masyarakat yang berada di lingkungannya. Ini harapan kami kepada Pak Kasat, kepada Kepala BNN, sehingga apa solusinya, sehingga anak-anak kita lagi tidak ada mengomek dan ngelem. Ini yang membahayakan, bisa saja mencuri barang-barang yang berada di lingkungannya. Akibat komik tidak ada, lem tidak ada, bukan saja narkoba. Ini juga membahayakan bagi kita semua. Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita baca. Ya. Jenis narkoba terbaru itu apa ya? Gurela ya. Tembakau gurela itu bisa terbaca juga. Udah canggih lah alat kita, Pak ya. Dan alat kita itu boleh, Bapak nanti tinggal hubungin kita kalau mau tes urin, barangkali ada yang dicurigai keluarga atau ini nggak apa-apa. Ataupun dibawa ke kantor kita, lebih bagus. Karena di situ kita ada psikolognya, kita ada dokternya biar di assessment. Jadi maaf dulu Pak. Ya. Maksud saya nggak usah ibaratnya yang dicurigai, jadi setiap kakak itu harus di tes urin seluruhnya. Seluruhnya. Ini kan kampung itu lingkupnya kan kecil Pak. Kalau seluruhnya nggak cukup Pak, alatnya nggak cukup. Ya, duit yang disiapkan untuk beli alatnya itu terbatas, jumlahnya terbatas. Bahkan ini hanya untuk masyarakat, pendidikan dan pemerintah. TNI Polri boleh Pak. Atau Polri mungkin barangkali kalau mau ini siap Pak. Terus dari beliau Pak Adi itu
Dia punya juga Pak alat Pak Kaban. Jadi kalau saya Pak Kapolres kan tunggu perintah beliau. Apa mau cek, beliau lebih besar ya, mungkin ada 1.000 Bapak ya. Ada 1.000 alat. Kalau saya barangkali setahun jatahnya cuma 400-an dari negara anggarannya. Terus kemudian barangkali kalau melamar pekerjaan itu kan perlu SKCK ya Pak Kapolres ya. Barangkali perlu ditambahin surat bebas narkoba. Nah, itu pencegahannya luar biasa, baru luar biasa. Kemarin dari PT Kalila itu Pak ya, PT Kalila itu wajib ada surat bebas narkoba. Nah, itu luar biasa itu. Jadi kalau semua perusahaan gitu, seandainya nanti dicek positif ya udah, kontraknya kan udah jelas itu kan, termasuk pelanggaran berat. Jadi nggak perlu kasih pesangon ya itu ya. Kan udah pelanggaran berat itu di kontrak kerjanya, menggunakan narkoba, melakukan tindak pidana kan. Kalau dari Pak Kapolres kan berarti kan melakukan SKCK itu melakukan tindak pidana. Nah, itu ya jelas berat. Di perusahaan tidak ada kewajiban untuk pesangon barangkali ya, karena dia pelanggaran berat. Mungkin sedikit tadi ya dari adik siapa tadi ya? Angga. Jadi kita setiap tahun ajaran baru keliling deh ya. Kalau mungkin di sekolah belum, silakan hubungin kita. Ada itu petugasnya, Mbak Windy. Ya kita keliling termasuk Paski, ya Pak Andi ya. Kemarin saya diundang Pak Andi untuk Paskib. Mungkin tahun ini Paskibnya kita tes urin Pak. Tahun ini kita tes urin mereka. Kalau pendaftarannya gimana Pak? Pendaftarannya atau perlu kita tes urin dulu atau pas sudah selesai Pak? Sudah selesai ya? Siap. Nanti siap kita ini tes urin, bikin surat ya, surat atau telepon ya, pasti kita datang, gratis, ya gratis. Terus kemudian termasuk sosialisasi di masyarakat Pak ya, ke masyarakat silakan Pak hubungi kita. Ya, kemarin sudah koordinasi dengan Pak Nopri, ya kepala dinas desa ya, itu boleh menggunakan dana desa Pak untuk kegiatan sosialisasi bahaya narkoba. Itu termasuk 7 program prioritas. Coba dibuka-buka lagi undang-undang desa. Boleh, Bapak tidak usah ragu-ragu, desa menggunakan dananya untuk sosialisasi bahaya narkoba. Terus yang terakhir tadi Pak Camat, bahwa miras oplosan Pak ya, itu kan banyak merenggut jiwa ya, termasuk lem segala macam. Itu harus melalui tes laboratorium. Kalau di Polda Riau sudah ada puslapornya Pak. Kita Polda Riau sudah memiliki puslapor yang dekat Masjid Agung itu. Jadi harus dicek dulu. Jadi kalau narkoba itu kan udah ada ketentuan Pak, golongan 1, 2, 3. Ya, kalau miras ini ya lebih masuk ke pipiringnya. Kalau dia mengganggu ketertiban umum, ya mabuk kan, memabukkan, terus mengganggu orang, itu berarti ke pipiringnya. Berarti pembinaan Pak, itu ke pembinaan. Jadi kalau untuk narkobanya dia sudah ada ketentuannya, sudah ada aturannya. Ya kalau mengandung, ya mengandung. Nah, kalau Pak Kasat sendiri kan kalau menangkap misalnya butiran kristal putih, itu masih dikatakan diduga narkoba. Belum bisa dikatakan itu narkoba. Itu harus melalui laboratorium dulu. Laboratorium yang menentukan bahwa ini kandungannya itu detail Pak, itu ahlinya udah ada di sana. Kalau beliau tidak bisa, wah ini ternyata setelah dicek mungkin bukan, tawas ya barangkali ya. Mungkin dari saya gitu Pak Camat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami di sini akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Kami di sini menambahi apa yang telah dijawab oleh Pak Kepala BNNK Kabupaten Pelalawan. Yang pertama tadi pertanyaan Pak Tarjo ya, yang masalah cek urin. Itu cek urin Pak, kalau kita mau cek urin seluruh warga Pelalawan ini Pak, anggarannya berapa Pak kira-kira yang dihabiskan? Karena kita keterbatasan alat tesnya Pak, itu mahal harganya Pak. Jadi kami tadi sengaja share nomor handphone kami.
mungkin kalau Bapak ada yang dicurigai di desanya, di RT-nya, itu bisa menghubungi kami. Kan minta tolong juga para bapak ketua RT gitu kan, untuk yang lebih aktif untuk mendeteksi masyarakatnya, Pak. Untuk yang kedua, pertanyaan dari Angga Prawira, itu untuk masalah keamanan informan, keselamatan informan, itu kami jamin, Pak. Ya, jangan takut gitu. Kita juga pasti memikirkan keselamatan informan kita. Tidak mungkin kita beberkan data informan kita ke pelaku, bisa mati itu nanti dibunuh. Kita yang salah jadinya. Pasti kita rahasiakan. Saya jamin itu. Nggak mungkin bocor keluar. Setelah itu BB-nya dibawa kemana? Nah, kita BB itu ada prosesnya. Setelah kita duga itu adalah narkoba, benar seperti kata Pak Kabin tadi, kita bawa sampelnya, kita bawa ke laboratorium untuk dicek bahwa ini benar nggak narkoba. Jangan-jangan ini tawas atau mentol gitu kan. Setelah nanti dari laboratorium menyatakan bahwa hasil tesnya adalah positif mengandung zat-zat narkoba, baru kita lanjutkan ke proses hukumnya. Setelah itu BB itu akan dimusnahkan bersama-sama, yang dihadirin biasa dari kejaksaan, pengadilan, dari BNNK juga menghadiri. Itu kita musnahkan secara bersama-sama. Dan itu di press release kan biasanya, diundang media untuk meliput, biar tidak ada kecurigaan di antara kita. Setelah itu melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah, itu saya rasa sudah dilaksanakan. Cuma mungkin kebetulan belum sampai ke sekolahnya adik-adik tadi. Nanti ke depan mungkin Pak KBNK izin, kita bisa rencanakan untuk ke sekolahnya adik-adik. Yang ketiga dari Pak Camat. Saya tadi barusan nanyain juga Pak sama Pak Kesbangpol, sudah masuk narkoba belum Pak, itu saya bilang. Kata beliau belum dari Pak. Itu baru ya pelanggaran kenakalan remaja lah, bisa dikatakan. Itu mungkin bisa dilaporkan kepada Babin Kamtipmas atau Babin Sas tempat. Itu Pak ya. Izin itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolres, Pak Uku sebagai Kepala BNN Kabupaten Pelalawan, Pak Kamil, Pak Camat, Pak Dasar Narkoba, dan seluruh rekan yang hadir di acara ini. Baiklah, ada beberapa pertanyaan tadi. Kami dari pemerintah Kabupaten Pelalawan tentunya juga berkomitmen terhadap pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Kami khususnya pemerintah tentunya punya keterbatasan, tentunya kami pada level pencegahan, ya. Untuk pemberantasan mungkin masuk kepada Pak Kepala BNN dan juga Pak Kapolres selaku Kepolisian Republik Indonesia. Jadi oleh karena itu Pemda Kabupaten Pelalawan melalui Kesbangpol terhadap Pak RT tadi yang menanyakan, kami tentunya sangat mendukung sekali kampung bebas narkoba. Tentunya kami berharap sekali sinergi antara pemerintah daerah, baik itu Polres, BNN dan juga pemerintah daerah dengan desa. Jadi kalau menurut saya, kalau seandainya dana desa itu sebagian dipakai untuk hal-hal yang sifatnya pencegahan, ini sangat membantu sekali Pak. Jadi mungkin ada beberapa anggaran desa itu dipakai untuk pembelian alat tes urin, ya. Jadi kita bisa bersinergi antara Polres, pemerintah daerah dan juga BNN. Itu yang kami menurut kami satu hal yang baik dari Pak RT, satu inovasi di mana kita bisa mengecek masyarakat ataupun pendatang yang masuk di daerah kita dalam rangka pencegahan terhadap peredaran atau penyalahgunaan narkoba ini. Itu yang menurut kami sinergitas antara pemerintah dengan desa, ya. Yang kemudian yang kedua terhadap adik kami Angga, kami dari pemerintah daerah beberapa minggu yang lalu kami sudah melakukan sosialisasi. Kami memang keterbatasan juga masalah pendanaan. Jadi
untuk sosialisasi ke sekolah, kami kemarin melakukan sosialisasi di SMK Bandar Sekijang. Alhamdulillah dihadiri oleh anak-anak sekolah, mereka sangat antusias sekali menanyakan persoalan daripada narkoba. Ya, kami juga sudah menjelaskan kepada mereka tentang bahayanya narkoba, bahwa mereka ini adalah generasi emas menurut perhitungan atau menurut hitungan, bahwa generasi muda ini adalah generasi yang sangat dominan saat ini. Mereka adalah generasi emas. Jangan sampai anak-anak muda, generasi bangsa, penerus bangsa nantinya akan terpengaruh oleh narkoba, sehingga negara ini sangat dirugikan. Oleh karena itu kami melakukan sosialisasi terhadap anak-anak sekolah, karena bukan anak SMA. Tadi kita bisa melihat data dari Pak Kasat bahwasanya anak-anak juga sudah terkena narkoba. Anak-anak ini kita nggak tahu usia berapa ini ya, bisa SD, bisa SMP. Ini kan bahaya. Kalau generasi muda sudah dimulai dari SD sudah terkena narkoba, ini harapan bangsa seperti apa? Ini makanya pemerintah, khususnya Pemda Kabupaten Pelalawan, terus menggalakkan persoalan narkoba ini. Jadi kami dalam hal ini Pak Bupati meminta kepada kami selaku Kesbangpol yang membidangi persoalan pencegahan narkoba untuk selalu mengantisipasi, mensosialisasikan persoalan-persoalan narkoba. Dan khusus untuk tes urin kami ada keterbatasan tupoksi ya. Kami belum bisa keluar dari untuk memeriksa masyarakat. Kami hanya batasannya pegawai negeri sipil. Jadi oleh karena itu memang anggarannya ada, tidak terlalu besar juga, tetapi hanya untuk pengecekan terhadap pegawainya sendiri. Dalam hal ini pegawai kami pegawai negeri sipil. Oleh karena itu untuk untuk masyarakat mungkin kami akan bekerja sama dengan Pak Tuku dan juga Pak Kapolres. Jadi itu hal-hal yang bisa saya sampaikan. Dan khusus untuk Pak Camat, tentunya kami sama-sama pemerintah daerah. Pak Camat tentunya lebih mengetahui masalah kondisi wilayah Kecamatan Kabupaten Pelalawan ini, Kecamatan Pangkalan Kerinci ini, mana daerah-daerah yang rawan ya. Dulu ada daerah rawan misalnya di depan kantor bupati, sekarang sudah tidak lagi. Mungkin ada lagi di daerah di masuknya mulai dari kilo 55 itu saya lihat kalau malam minggu, malam Sabtu itu anak-anak pada ngumpul semua tuh. Tak tahu apakah dia balapan liar atau bagaimana. Tentunya nanti ini kan efeknya juga akan pada penggunaan hal-hal yang kurang baik. Jadi memang persoalan komik dan minuman-minuman keras macam tuak dan segala macam ini kami dulu selalu melihat, menemukan, dan saat ini memang sudah selalu ditangani oleh Pak Kasat Pol kami, Pak Junedi. Tentunya mudah-mudahan pemerintah daerah dalam rangka mencegah atau memberantas narkoba ini, kami akan terus bekerja sama dengan Pak Kapolres dan juga Pak BNN dan juga Pak Camat selaku camat di wilayah Pangkalan Kerinci. Oleh karena itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi khususnya anak-anak kami, adik-adik kami, Pak Angga dan seluruh teman-temannya yang sudah mau memberikan pertanyaan. Dan tentunya kami berharap nantinya adik-adik yang terdiri dari OSIS ini bisa menjadi duta narkoba di sekolah-sekolahnya masing-masing. Itu harapan kami, mudah-mudahan narkoba ini bisa kita berantas dari bawah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita saksikan bersama penyerahan plakat War on Drug. Oke, menuju Indonesia bersinar bersih narkoba. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan. Berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu. Baik.
Izin manat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Harapannya dengan adanya kampung bebas narkoba, kepolisian, BNN, pemerintah daerah, semua elemen masyarakat dan masyarakat di kampung makmur ini bersama-sama bisa untuk memerangi narkoba, sehingga kampung bebas narkoba ini betul-betul efektif dalam rangka pencegahan maupun penindakan. Dan adanya kegiatan hari ini kami mendorong kampung bebas narkoba khususnya Desa Makmur ini kedepannya lebih giat lagi dalam rangka pencegahan maupun penindakan narkoba, karena kampung Makmur ini merupakan pilot project atau percontohan untuk kampung yang lain, dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita ke depan lebih baik, lebih semangat lagi, sehingga harapan kita bersama narkoba di Kabupaten Pelalawan ini betul-betul dapat kita cegah maupun kita tumpas.